Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati, dijaga dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama bisa hadir di masjid dalam rangka kita selain sholat maghrib kita bisa melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid yang insyaallah bab yang akan kita baca atau kita sampaikan adalah tentang minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk syirik ketika orang menginginkan dari amalnya kepentingan dunia. Termasuk syirik ketika orang punya keinginan untuk mendapatkan kepentingan dunia dari amalnya atau dari amal ibadahnya. Ini bab yang mungkin ada sedikit irisan dengan bab sebelumnya tentang riya. Dalam riya kita sudah membahas bahwa riya itu adalah keinginan seseorang ketika beramal atau beribadah untuk dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh manusia. Makanya dinamakan riya. Riya dari kata ra'a yura'i yang artinya ingin dilihat. Bedanya kalau di dalam riya orang beramal ingin dilihat atau dipuji oleh manusia atau ingin didengar oleh manusia sehingga dikenal ahli ibadah, ahli amal. Tapi kalau bab ini orang beramal sambil beramal punya keinginan juga untuk mendapatkan kepentingan dunia, bukan pujian orang, bukan sanjungan manusia, bukan dilihat atau didengar oleh manusia, tetapi ingin mendapatkan keuntungan, kepentingan atau materi dunia. Itu bedanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh bagaimana orang itu disebut punya keinginan dari amalnya atau ibadahnya itu kepentingan dunia. Contoh misalkan, kita belum bicara hukumnya, tapi contoh bentuk orang ingin dunia dari amalnya atau dari ibadahnya. Pertama, an yuridal mala, seperti orang ingin dapat harta. Kaman adzana liyakhudha ratibal muadzin, seperti orang adzan agar mendapatkan gaji sebagai muadzin. Nah, ini masuk contoh ingin mendapatkan keuntungan dunia dari amalnya, karena adzan itu amal atau ibadah. Kita belum bicara hukum ya, tapi ini contoh. Au hajja liyakhudal mal, atau haji agar mendapatkan harta, mendapatkan upah, mendapatkan fee. Haji untuk mendapatkan upah. Ada nggak orang haji ingin mendapatkan upah? Ya, gagal haji. Haji untuk orang biar dapat apa? Keuntungan, fee, ya, atas jasa menghajikan orang. Itu sudah lumrah, itu maksudnya udah umum. Nggak ada menghajikan orang gratis susah kecuali yang dihajikan bapaknya, ibunya, kerabatnya. Tapi kalau orang lain itu suka diminta fee-nya. Bahkan kadang tawar-menawar sampai seperti itu. Ini contoh beramal atau beribadah disertai keinginan ingin mendapatkan keuntungan dunia. Contoh kedua, an yuridal martabah, ingin kedudukan, ingin pangkat, ingin posisi. Kaman ta'allama fi kulliyatin liyakhudha syahada fatartafi martabatuhu, seperti orang belajar di kampus atau di sekolah
dengan tujuan agar mendapatkan ijazah. Dengan ijazah itu dia dapat pangkat atau kenaikan pangkat, atau dapat kedudukan, atau dapat pekerjaan dan sebagainya. Ini contoh orang beramal, beribadah, tapi disertai ada keinginan untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan duniawi. Karena menuntut ilmu itu amal dan ibadah, terutama kalau ilmunya adalah ilmu agama. Kalau ilmu umum boleh orang itu niat, nggak ada masalah. Orang itu niat ketika belajar ilmu umum untuk mendapatkan pekerjaan boleh. Masuk jurusan bisnis biar jadi pebisnis boleh, karena itu perkara dunia. Orang mengamalkan amal dunia untuk dunia boleh. Tapi yang masalah yang kita bahas adalah orang mengamalkan amalan akhirat atau ibadah, tapi ingin juga mendapatkan kepentingan dunia. Anak dimasukkan ke dokter biar gampang cari duit misalnya. Nah, itu boleh apa tidak? Nah, itu kalau dokter termasuk dunia. Jadi kuliah kedokteran termasuk dunia. Boleh orang itu niat untuk dunia. Tapi ya kalau untuk dunia, dapatnya dunia saja. Tapi nggak dosa. Nggak dosa. Orang belajar ilmu dunia untuk tujuannya untuk mendapatkan dunia, keuntungan dunia, itu tidak dosa. Tapi ya nggak dosa, tapi ya nggak dapat pahala gitu. Kalau ini dapat pahala ya diniatkan untuk akhirat, tapi nggak dosa. Nah, berbeda dengan orang belajar ilmu agama, itu adalah ibadah, belajar ilmu agama itu adalah ibadah. Maka ini yang akan timbul pertanyaan, boleh tidak? Nah, kita belum bicara hukum, kita hanya bicara contoh-contoh bentuk-bentuk orang beramal atau beribadah disertai keinginan ingin mendapatkan kepentingan dunia. Contoh ketiga, an yurida daf'al adha wal amrad wal afat. Beramal ingin biar terhindar dari penyakit, terhindar dari kesulitan. Ada nggak orang kadang beramal niatnya biar terhindar dari penyakit, atau terhindar dari kesulitan, terhindar dari kefakiran? Ada nggak begitu? Ada. Kaman ta'abbada lillahi kay yajziyahu Allah bihadza fid dunya bimahabbatil khalqi lahu wa daf'is su'i anhu wa ma asbaha dzalik. Seperti orang beribadah karena Allah, tapi ada tujuan lain, yaitu agar dapat cintanya manusia di dunia dan dapat terhindar dari segala kesulitan, penyakit atau bahaya atau malapetaka. Jadi ada kepentingan dunia diselipkan saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh juga orang beramal, beribadah disertai ada keinginan ingin mendapatkan kepentingan dunia. Ini beberapa contoh. Tapi apa hukumnya? Apa hukumnya semua tadi? Yang pertama tadi, seperti orang adzan ingin dapat gaji, haji ingin dapat fee, atau kuliah agama ingin dapat ijazah. Nah, sholat atau ibadah atau puasa atau apapun tujuannya biar sehat, dan lain sebagainya. Itu gimana hukumnya? Yang kita sekarang bicara hukum. Contoh pertama, boleh nggak muadzin adzan digaji Pak bulanan? Boleh, tapi nggak dapat pahala. Mungkin nggak dapat pahala plus dapat gaji. Tapi di bab ini dikatakan minasyirik, termasuk syirik. Orang beramal tapi punya keinginan juga untuk mendapatkan kepentingan dunia. Tapi ini kan baru tema. Nah, perinciannya masing-masing hukumnya bisa berbeda. Kalau orang adzan semata-mata biar dapat gaji, nggak ada karena Allahnya, nah ini jelas. Ini nggak boleh. Ini bagian dari syirik. Meskipun tidak selalu harus syirik besar. Yang penting syirik.
Karena adzan itu ibadah. Kalau murni ingin dapat gaji, ini jelas nggak boleh. Atau haji atas nama orang, membadalin orang murni agar dapat fee, bukan ingin pahala atau karena Allah Subhanahu wa taala, ini jelas tidak boleh juga. Yang jadi pertanyaan, kalau dia adzan karena Allah tapi juga berharap dia dapat haji. Dia haji karena Allah, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala dia berhaji, tapi berharap juga dapat fee. Nah itu pertanyaannya. Artinya dia menggandakan niat karena Allah dan ada keinginan dapat kepentingan dunia, keuntungan dunia. Nah, ini sebenarnya ada khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi menurut saya pendapat yang kuat adalah boleh selama niat utamanya Allah. Adapun ada keinginan berharap dapat keuntungan dunia, itu tidak merusak niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih afdol kalau murni karena Allah, nggak berharap apapun dari kepentingan dunia, itu yang paling afdol, itu yang paling utama. Tapi seandainya ada orang seperti itu, tidak dilarang. Ya, menurut pendapat yang kuat yang saya pahami. Karena ada beberapa dalil yang menunjukkan ini. Pertama, dulu ada beberapa sahabat Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beberapa Imam Sunan. Dalam perjalanan, lalu mereka kehabisan bekal, maka mereka mampir ke satu kampung penduduk dengan niat biar dijamu oleh penduduk itu. Tapi penduduk itu menolak, nggak mau menjamu. Maka sahabat-sahabat Rasulullah yang pergi keluar dari kampung itu. Saat pergi disusullah oleh salah seorang dari penduduk dan minta tolong kepada para sahabat itu agar ngobatin kepala kampungnya yang tersengat binatang berbisa. Ada riwayat mengatakan tersengat kalajengking. Itu kan ada racunnya. Maka sahabat ini mau membacain Quran dengan syarat diberi beberapa ekor kambing. Disetujui oleh penduduk kampung. Maka akhirnya sahabat membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dia meniup di bagian bekas luka gigitan binatang berbisa itu. Tiupan sambil disertai campuran ludah. Kalau istilah orang Jawa itu nyembur ya, Pak Kiai nyembur, itu maksudnya niup sambil ada basahannya dikit ke luka, lalu sembuh total, seolah-olah tidak pernah digigit binatang berbisa, sembuh. Nah, lalu para sahabat pulang ke Madinah. Ini kan dalam perjalanan tadi, pulang ke Madinah, tanya kepada Nabi. Nah, ini tradisi sahabat, kalau melakukan sesuatu yang baru, belum pernah ada, belum pernah terjadi, maka perlu ditanyakan kepada Nabi boleh atau tidak, karena mereka nggak mau terjatuh dalam kesalahan atau pelanggaran syariat. Maka diceritakan kepada Nabi, ya Nabi, kami bacain Quran pada orang yang tersengat binatang berbisa, lalu kami minta beberapa ekor kambing. Kami sudah mengobati dan dapat beberapa ekor kambing, boleh apa tidak ya Nabi? Nabi tidak menjawab boleh apa tidak, tapi Nabi malah minta bagian daging kambingnya. Nah, berarti menunjukkan apa? Boleh. Berarti ini kan baca Quran ibadah apa tidak? Ibadah. Baca Quran ibadah. Tapi boleh mengambil keuntungan dunia, yaitu kambing. Kambing dunia apa akhirat kambing itu, Pak? Dunia, kepentingan dunia. Yang penting orang memanage niatnya semata-mata awalnya karena Allah, kemudian ada harapan untuk dapat kepentingan dunia itu. Maka ini jadikan dalil bahwa menggandakan niat boleh, niat ibadah beramal karena Allah, tapi juga ada keinginan dapat dunia boleh. Contoh lain, Pak, dalil lain. Nabi mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu
Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahim. Silaturahim itu menjalin hubungan dengan kerabat, dengan orang tua, dengan saudara, dengan paman, bibi, pokoknya kerabat yang ada hubungan nasab. Itu namanya silaturahim. Sebenarnya dalam syariah silaturahim itu. Silaturahim itu bukan, kalau secara syar'i, secara dalil ini adalah bukan saya kunjung ke rumah bapak, saya nggak ada hubungan dengan bapak secara nasab, bukan itu silaturahim. Itu ukhuwah. Tapi nggak apa-apa, di negeri kita sudah dibahasakan silaturahim. Tapi di dalam hadis ini yang dimaksud silaturahim itu adalah menjalin hubungan kerabat. Rahim itu artinya apa, Pak? Rahim itu dari kata rahim. Jadi yang ada hubungan rahim, hubungan darah, hubungan nasab, itu silaturahim. Silah itu menjalin hubungan, rahim. Jadi yang ada hubungan nasab. Bersilaturahim ibadah apa tidak? Ibadah. Dan itu perintah ibadah. Tapi oleh Rasulullah orang bersilaturahim malah diiming-iming balasan dunia. Apa balasan dunianya? Rezeki luas dunia apa akhirat? Dunia. Panjang umur dunia apa akhirat? Dunia. Jadi malah Rasulullah memotivasi, mengiming-iming ya, orang untuk beribadah silaturahim agar dapat dunia berupa rezeki dan panjang umur. Lalu ketika ada orang silaturahim punya harapan juga biar dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, boleh apa tidak, Pak? Boleh. Pertama karena Allah dulu, tapi kemudian berharap biar panjang umur dan luas rezeki. Malah dimotivasi oleh Allah. Tapi tentu harus ikhlas dulu karena Allah dulu, lillahi ta'ala dulu. Lalu ada harapan, diselipkan harapan agar dapat kepentingan dunia. Itu pun Rasulullah yang ajarkan. Masa Rasulullah mengajarkan sesuatu yang dilarang? Boleh orang itu berharap diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya dari ibadah silaturahim. Dulu para sahabat Rasul itu hati-hati memang di dalam masalah ibadah, takut terkontaminasi dengan dunia. Pokoknya kalau sudah ibadah nggak boleh ada sama sekali kepentingan dunia. Itu dulu di awal-awal Islam. Dan maklum awal-awal Islam itu pemahaman sahabat masih belum dalam. Maka ketika diwajibkan haji, para sahabat Nabi itu ketika di musim haji nggak mau buka pasar, nggak mau buka lapak, nggak mau dagang. Padahal tradisi orang Arab bangsa Quraisy itu berdagang. Di mana aja berdagang. Ada momen-momen ngumpul orang banyak itu nggak ada, kecuali pasti dagang. Pasti. Namanya pasar kagetan sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi memanfaatkan momen orang kumpul. Kadang dagang sampai ke luar negeri, ke Syam, ke Yaman, itu orang Arab Quraisy. Sehingga diabadikan dalam surat Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Jadi pedagang besar mereka itu. Bangsa Quraisy pedagang besar. Namun ketika haji, musim haji, berhenti total dagang. Pasar-pasar wajib ditutup. Gak boleh ada buka lapak, buka stand. Pokoknya murni haji. Haji juga gak boleh sambil dagang. Itu sikap para sahabat di awal-awal Islam. Lalu turun ayat, la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum, dalam Al-Baqarah. Gak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah di musim haji. Ini ayat konteksnya berbicara tentang haji. Gak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah. Kata ulama tafsir yang dimaksud mencari karunia Allah itu adalah at-tijarah, berdagang. Jadi gak apa-apa bagi kalian saat musim haji berdagang. Bahkan sambil haji berdagang pun boleh. Boleh gak, Pak? Berdagang sambil haji. Yang penting jangan saat tawaf dagang, enggak. Maksudnya di sela-sela. Masa sambil ngelilingi Ka'bah dagang, nawarin barang, ya enggak lah. Maksudnya di sela-sela, saat selesai tawaf, sa'i, sambil setelah istirahat ya dagang, ya enggak apa-apa. Wukuf di Arafah dagang enggak apa-apa. Yang penting
begitu masuk duhur berhenti dagang karena wukuf di Arafah mulainya duhur sampai maghrib. Dan di area saya nggak tahu sekarang, udah lama saya 2018 terakhir haji. Dan saya ngikuti haji dari 2007 sampai 2018 selalu haji tiap tahun. Begitu 2019 nggak bisa haji, saya nggak tahu perkembangannya. Tapi dulu dan ketika saya di area para pendatang, area mukimin, area hajinya orang dalam dan para mukimin. Bukan yang di Muaisim, kalau Muaisim itu Indonesia yang datang dari Indonesia, tapi pendatang yang mukimin yang di sana itu ada. Itu dulu pertama 2007, 8, 9, 10, 11 sama saya masih lihat orang-orang Indonesia dagang saat wukuf di Arafah. Jadi orang-orang kita dari pulau tertentu itu dagang rujak lontong di Arafah. Ini dagang. Jadi orang-orang wukuf di Arafah itu kan sudah datang dari malam, ada dari malam, ada yang pagi subuh udah datang. Itu jajan dulu, jajan. Ada orang dagang. Tapi begitu masuk wukuf duhur berhenti untuk zikir, tilawah, doa dan sebagainya. Mulai wukuf. Enggak apa-apa. Tetap sah, hajinya sah sambil dagang. Yang penting ketika ritual wukuf sudah berhenti. Jadi enggak apa-apa. Kalau ada jamaah haji berangkat ke Saudi niat sambil dagang membawa kayu gaharu misalnya, itu yang paling laku, itu paling mahal. Jadi bawanya ringan tapi mahal. Orang Arab itu kalau tahu kayu gaharu bagus, berapapun dibeli. Berapapun dibeli, Pak. Benar, kalau dia sudah senang dengan baunya, berapapun dibeli. Meskipun cuma satu toples kecil itu bisa 5.000 riyal, 6.000 riyal. Nah, sebagian kawan mahasiswa itu bisa sini. Tapi nggak bisa bawa banyak-banyak, kalau banyak-banyak dilarang di bandara. Jadi sekedarnya saja. Jadi cukup bawa dua Tupperware, udah itu cukup untuk hidup berbulan-bulan. Itu kayu gaharu, karena mereka itu orang-orang Arab itu suka bau asapnya kayu gaharu. Wangi, meskipun nggak mandi, tapi meskipun nggak mandi air, mereka itu mandi uap, mandi asap. Jadi mandinya kalah dengan kita. Kita mandi sehari berapa, Pak? 3 kali bisa, 2 atau 3. Kalau orang Arab ya belum tentu sehari itu mandi sekali, belum tentu. Tapi wangi, kalah kita mandinya meskipun jarang mandi. Karena itu mandinya pakai wangi sekali. Boleh orang pergi haji sambil niat dagang. Berarti haji badal boleh nggak dibayar? Boleh. Kalau nggak dibayar nggak ada orang mau badalin, Pak. Nggak ada. Kalau haji itu berat kecuali gajiin orang tuanya, masa orang tuanya diminta atau menjadi ibunya atau saudaranya. Tapi orang lain pasti minta dibayar. Berat haji itu. Apalagi haji itu harus resmi. Sekarang lebih ketat lagi. Resmi itu baru beli izinnya itu mahal. Kita minta dibadalin orang Indonesia yang ada di Saudi. Mereka untuk haji juga bayar. Masa nggak kira bayar gratis? Udah hajinya diuntungkan orang lain nggak dibayar lagi. Mana siapa mau? Nggak ada yang mau. Paling murah, Pak. Paling murah untuk tahun ini 9.000 riyal. Itu dulu dalam, Pak. 9.000 itu berapa? Kali 4.700. Kurang lebih 50 jutaan kan? 9.000 kali 4.700, 40 jutaan atau 5 antara itu. Masa nggak dibayar? Ya begini. Biasanya yang badalin itu orang yang hajinya gratis. Karena kalau dia bayar rugi dia, karena badal itu rata-rata cuma 10 juta, 15 juta, 20 juta, tekor dia bayar haji 9 riyal, 9.000 riyal, 40 juta, rugi. Biasanya badal itu yang hajinya gratis, seperti tenaga musiman, mahasiswa mukimin yang jadi tenaga haji Indonesia, itu hajinya gratis. Dia dapat haji, dapat gaji juga malah. Plus badalin orang, nah itu tambahan dia. Maka dia kadang mau cuma 10, 15, 20 mau. Tapi sekarang pun kemarin saya nyari-nyari nanya itu udah susah, cari 20 juta itu susah, terutama mahasiswa. Mahasiswa yang paling dicari, paling dikejar.
Kenapa? Karena kalau mahasiswa tahu hukum, kita lebih tenang untuk mengamanahkan kepada mahasiswa yang ngerti hukum. Kalau kita amanahkan kepada orang-orang awam atau pekerja, takutnya saat dia melanggar haji, dia nggak ngerti, harus bayar dam, nggak ngerti. Dan kalau mahasiswa nggak ngerti, makanya ada rebutan sampai mahasiswa itu berani narik, Pak. Kemarin saya nanya itu, ketika saya nyari itu maunya rata-rata 30 juta. 30 juta. Tapi dapat apa? Bahkan susah, mahasiswa sudah dapat semuanya. Karena apa? Karena lebih tenang untuk mengamanahkan kepada mereka. Artinya apa? Badal haji dibayar itu sesuatu yang sudah murah dan boleh, tidak dilarang. Tidak dilarang. Yang penting orang yang melakukan haji itu ikhlas karena Allah, menghajikan orang lain, kemudian disertai harapan ingin mendapatkan fee. Imam-imam masjid, bukan hanya muadzin, di Arab Saudi imam masjid itu digaji negara. Kalau di sini digaji jamaah kan, berat teman, berat. Gaji negara sana. Nggak ada kajian itu kemudian diamplopin, mohon maaf, di sana nggak ada. Gaji negara semua, gaji negara. Jadi pegawai negeri semua sana itu. Boleh nggak itu Pak digaji negara? Padahal dia jadi imam. Malah kalau yang levelnya 2 Masjid Nabawi atau Haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu setara selevel menteri, setara level PNS-nya, setara menteri. Bahkan lebih terkenal daripada menteri. Sudes itu lebih terkenal daripada menteri-menteri. Bapak tahu nggak menteri-menteri Saudi? Menteri perminyakan siapa Pak? Menteri pendidikan siapa? Saya aja mahasiswa belum tentu ingat siapa menteri pendidikannya. Tapi kalau Sudes tahu semua, mahasiswa yang berpendidikan nggak boleh tahu, terkenal. Jadi boleh. Bahkan mazhab Hanafi itu di dalam istihad terakhirnya, awal-awal mazhab Hanafi itu agak kaku dalam masalahnya, tapi akhir-akhir itu membolehkan orang beribadah mendapatkan fee dengan mengajar, berdakwah, kemudian imam, muadzin mendapatkan fee diberikan. Termasuk yang masalah kedua, orang kuliah. Gimana mensikapi orang kuliah agama tapi ada niat biar dapat ijazah? Apa hukumnya? Kalau dia semata-mata kuliah agama biar dapat ijazah, nggak karena Allah, nah ini syirik, nggak boleh. Karena belajar agama itu ibadah. Bahkan banyak ulama mengkategorikan ibadah mahdhah. Belajar agama itu ibadah mahdhah. Karena definisi menurut banyak ulama, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ada dalil dalam Quran dan Sunnah, dilarang untuk diperuntukkan selain Allah SWT. Sementara belajar ilmu agama itu ada banyak hadis yang menunjukkan tidak boleh orang belajar agama itu diperuntukkan selain Allah SWT. Bahkan diancam oleh Nabi, lam yajid arfal jannah. Orang kalau belajar ilmu agama untuk dunia, maka tidak bisa mencium bau surga, artinya tidak masuk surga. Itu menunjukkan bahwa belajar ilmu agama itu ibadah mahdhah. Maka nggak boleh orang belajar ilmu agama semata-mata biar dapat ijazah, nggak boleh. Nah, gimana mensiasatinya biar boleh? Harapan untuk dapat ijazah. Kalau nggak dapat ijazah kan susah. Ngapain kuliah kan orang? Iniatkan karena Allah, lalu diselipin harapan biar dapat ijazah. Digandakan niatnya, tapi yang pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kampus-kampus nggak ngaji ijazah, ada nggak yang kuliah? Ngapain kuliah? Belajar aja di masjid. Masjid itu banyak kajian, ya kan? Kalau cuma belajar agama, maka nggak apa-apa. Bahkan kejar ijazah nggak apa-apa, harus kejar ijazah. Orang-orang pinter agama kalau nggak ngejar ijazah nggak bisa ngajar di kampus. Sehingga kalau nggak ada yang ngajar di kampus diajar orang-orang nggak benar. Maka yang tahu ilmu agama ambil ijazah, ambil sampai strata S3 sekalian, doktor, profesor, biar punya kesempatan luas untuk masuk di kampus, membuat kurikulum di kampus, membenahi kurikulum di kampus. Jadi tujuannya itu boleh.
Jadi aku belajar ilmu agama biar dapat ijazah, dengan ijazah itu aku biar bisa berdakwah. Nah, boleh itu. Itu karena Allah berarti. Jadi bukan semata-mata biar dapat ijazah untuk aku kerja, dapat duit, enggak boleh begitu. Jadi karena Allah itu dibuktikan dengan dia niat dapat ijazah biar bisa lebih mudah untuk berdakwah, menyampaikan ilmu lebih luas lagi. Kalau nggak punya ijazah hanya bisa ngajar di masjid, Pak, di kampus nggak bisa. Nah, bahkan sekarang ini mau diatur, Pak, belum tentu semua yang punya ijazah bisa jadi dosen resmi. Ini luar biasa kan aturan di dikti segala buat puyeng, sampai saya puyeng, Pak. Belum tentu yang punya ilmu itu bisa ngajar diakui di kampus. Sekarang itu harus apa, Pak? Harus ada namanya harus ngikutin jabatan fungsional. Jadi harus laporan terus, Pak. Ini buat kita puyeng laporan, Pak. Harus ada jurnal, harus ada pengabdian masyarakat dan sebagainya. Dan itu harus ada laporan terus. Kalau ada laporan bisa dicabut izin dosen resminya, NIDEN namanya. Itu biasa dengan aturan. Itu nggak apa-apa kita kejar biar kita tetap bisa ngajar di kampus. Bukan berarti kita ingin dunia. Jadi itu cara mensiasati beramal atau beribadah, kemudian diselipin harapan dunia biar tidak masuk kategori syirik. Yaitu dengan cara pertama kita niatkan kepada Allah, kemudian disertai ada harapan untuk mendapatkan materi atau kepentingan dunia, itu enggak masalah. Yang penting pertama karena Allah. Tapi yang afdal tentu murni sama sekali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang mengutip ayat di dalam surat Hud ayat 15. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'amalu fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia itu seperti disebutkan dalam surat Ali Imran, ya wanita, perhiasan dunia. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, baik wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kendaraan mewah, peternakan, pertanian dan sebagainya, itu ada dalam surat Al-Imran 14. Maka nuwafi ilaihim a'malum fiha, kami akan sempurnakan akan kasih mereka. Bahum la yukhad, sedikit pun mereka tidak dikurangi. Dan siapa ketika beramal di dunia ingin mendapatkan dunia dan perhiasannya, Allah akan kasih. Siapapun itu. Ulama mengatakan tidak terlepas orang kafir atau muslim. Siapapun beramal ingin dapat dunia, dikasih oleh Allah. Orang bekerja keras dikasih oleh Allah rizki, harta, baik muslim atau kafir. Tidak terbatas muslim saja. Kalau ini terbatas muslim saja, berarti orang kafir nggak ada yang punya duit. Tapi malah buktinya orang kafir lebih kaya dari orang Islam. Jadi kalau masalah dunia, orang kafir pun bisa dapat. Lah kalau kita orang Islam cuma dunia saja, apa bedanya kita dengan orang kafir? Maksudnya itu yang ingin dituju ketika mengutip ayat ini. Siapapun orang di dunia itu ketika bekerja, beramal, semata-mata ingin dunia, gampang Allah kasih. Dia muslim atau kafir akan kasih. Dia kerja keras, dia pebisnis, ya sesuai. Kalau pebisnis maka dia akan dapat uang banyak. Muslim atau kafir, maka muslim harus punya nilai lebih. Bukan hanya dapat dunia, tapi dapat akhirat. Kalau ingin dunia saja, apa bedanya dia dengan orang kafir? Maka dia harus niatkan karena Allah. Biar dunia dapat, akhirat juga dapat. Juga dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid." Barang siapa yang ingin disegerakan balasan di dunia, Allah akan segerakan bagi yang Allah kehendaki. Orang bekerja di dunia, punya keahlian di dunia dan ingin mendapatkan balasan dunia langsung berupa materi, Allah akan segerakan juga di dunia. Tapi bagi yang Allah kehendaki, kalau dalam surat Al-Isra ini, tidak semua orang bekerja keras itu dapat harta yang banyak. Tidak semua, baik muslim maupun kafir. Orang kafir pun
Ada juga yang miskin meskipun mereka pekerja keras. Kemudian beliau juga mengutip hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ta'isa 'abdud dinar, celakalah hamba dinar, uang emas. Ta'isa 'abdud dirham, celakalah hamba dirham, uang perak. Ta'isa 'abdul khamisah, celakalah hamba fashion yang menuhankan fashion, menuhankan pakaian. Ta'isa 'abdul khamilah, celakalah hamba furniture. Jadi orang yang menuhankan pakaian, menuhankan furniture, sukanya itu saja. In urtiya radiya, jika dapat senang. Wa ilam yu'ta sakita, jika enggak dapat marah, murka. Jadi ciri orang-orang yang duniawi, kalau bekerja beramal semata-mata ingin dapat dunia, itu seperti itu. Kalau enggak dapat kepentingan dunia, marah. Kalau dapat, senang. Enggak dapat marah, kalau dapat, senang. Karena ukurannya dapat materi apa tidak? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala dapat atau tidak dapat, ya dia akan tenang, enggak masalah. Taisa wan takasa, dia akan celaka. Celaka dan akan mendapatkan kesulitan. Wa idza syika falan taqasa, dan jika dia ditusuk duri pun dia tidak bisa melindungi dirinya, melepaskan duri itu dari dirinya. Dia akan terjatuh. Lemah dia, orang yang beramal semata karena dunia itu lemah, nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menghadapi tantangan, ya, gampang marah kalau nggak dapat kepentingan dunia, senangnya cuma kalau dapat kepentingan dunia saja. Jadi pasang surut model orang seperti itu. Tapi beda dengan ini, kata Nabi, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasi fi sabilillah. Beruntunglah bagi seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di dalam jihad fisabilillah. Orang ini orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Ash'atha ra'suhu, kepalanya rambutnya awut-awutan. Mughbarratan qadamahu, kakinya badannya penuh dengan debu. Kalau dilihat oleh orang penampilannya enggak baik, enggak meyakinkan, enggak menarik. Beda dengan tadi yang hamba duit, hamba fashion, hamba furniture, itu penampilannya bagus selalu, pakainya selalu bagus, rumahnya selalu bagus, ya, dan indah. Tapi hamba ini, kata Nabi, ini model yang kedua, pakaian penampilannya tidak menarik, bahkan awut-awutan dan penuh debu. Tapi ketika berjihad dia ingkana fil hirasa kana fil hirasa. Ketika berjihad ditugaskan menjaga pasukan, penjaga pasukan berarti dia paling rendah. Menjaga orang paling rendah, Pak. Menjaga pasukan. Jadi pasukannya lain tidur, dia yang menjaga. Berarti itu yang rendah. Dia mau menjaga. Disuruh menjaga pasukan, mau. Wa in kana fisaqa kana fisaqa. Disuruh di belakang pasukan, ketika berjalan disuruh paling belakang. Nah, paling belakang itu biasanya yang paling rendah pangkatnya. Mau dia, mau ditaruh di mana aja mau. Idasta'dana lam yudan lahu. Orang ini jika minta izin nggak diizinin. Maksudnya apa? Nggak diperhitungkan oleh masyarakat. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Jika dia mau menolong orang, meminta ngelobi untuk orang, tidak diterima lobinya karena nggak diperhitungkan. Minta izin apapun nggak dikasih. Biasanya orang kalau minta izin, misalkan di kantor, Pak, kalau minta izin nggak pernah dikasih atasannya. Biasanya itu orang yang diperhitungkan di kantor itu atau nggak diperhitungkan? Nggak diperhitungkan, nggak penting kan? Kalau kamu nggak mau taat, udah keluar aja kan begitu. Tapi kalau diperhitungkan, Pak, izin diizinin, Pak, takut dia keluar, takut dia nggak kerja lagi, dimanjain dia karena sangat diperhitungkan di kantor itu. Ini dalam hadis ini, orang ini kalau minta izin nggak diizinin, berarti lemah ini, posisinya lemah. Kalau mau lobby nggak diterima lobinya, lemah posisinya berarti. Nggak diperhitungkan oleh manusia. Tapi kata Nabi, beruntung orang seperti itu. Orang seperti itu beruntung. Jadi dalam hadis ada dua macam orang. Orang pertama diperhitungkan oleh manusia karena penampilannya, tapi orang seperti itu pasang surut, kadang mut-mutan ya, kalau bekerja mut-mutan. Kalau lagi dapat kepentingan dunia, senang, gembira. Kalau nggak dapat,
mutung, nggak jelas orang seperti ini, nggak bisa menghadapi tantangan. Tapi orang yang kedua itu dalam posisi apapun, dimanapun, tetap dia berjihad serius, ditugaskan dimanapun, dia tetap jalankan itu. Dan orang seperti itu disebut oleh Rasulullah SAW, alangkah beruntungnya orang seperti itu. Dan itu menunjukkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud dari hadis ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kalau bekerjanya karena Allah, dia itu akan istiqomah dan optimal dalam bekerja. Dikasih posisi apapun dia optimal. Ini seperti dalam hadis ini, mau disuruh di depan, di belakang, disuruh jaga, tetap optimal meskipun tidak diperhitungkan oleh manusia. Berbeda dengan model yang pertama, tidak optimal. Dia akan optimal ketika ada balasan materi, ketika ada kepentingan dunia. Ketika nggak ada, dia nggak optimal lagi. Maka ini mengabarkan bahwa pentingnya orang ketika beramal diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Karena dengan begitu orang bisa istiqomah, bisa selalu optimal. Kalau dikaitkan dengan dunia terus, nanti ketika nggak dapat dunia, nggak optimal. Nah, itu maksudnya hadis ini dihadirkan oleh pengarang. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau udah ada? Udah masuk? Silakan bertanya. Iya. Ilmu dibagi dua, ada ilmu agama, ilmu dunia. Ilmu agama ilmu yang berkaitan dengan yang mengajarkan kepada kita tauhid, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, mengajarkan kepada kita ibadah, cara beribadah, cara muamalah, cara menikah dan sebagainya. Ini ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Adapun ilmu dunia, ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, hal yang bersifat materi itu ilmu dunia. Dan hukum ilmu agama fardhu ain untuk masalah-masalah yang menjadi kebutuhan orang di dalam beribadah. Adapun yang mendalam dari ilmu agama hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ilmu dunia semuanya fardu kifayah. Di dalam ilmu agama banyak bagiannya yang fardu ain. Seperti tauhid itu fardu ain. Gak boleh ada orang yang mengaku atau mengklaim dirinya belum belajar tauhid ketika melanggar. Atau beralasan aku belum belajar tauhid, jadi nggak apa-apa aku melanggar, nggak boleh, nggak ada. Sehingga di akhirat nanti Allah ketika menegur hambanya, kenapa kamu menyekutukanku, kenapa kamu berbuat syirik kepadaku, kalau dia bilang aku belum belajar tauhid, ya Allah nggak bisa, karena fardu ain harus belajar. Ilmu sholat kita harus benar. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat, nggak boleh sembarangan sholat, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini ilmu fardu ain, nggak boleh sholat asal-asalan. Harus belajar tentang tata cara sholat. Zakat ada tata caranya juga. Gak boleh zakat itu asal-asalan, gak sesuai dengan kadar yang dikeluarkan 2,5% lalu dikurangi jadi 2% saja, gak bisa. Harus sesuai dengan ilmunya. Puasa juga ada aturannya, haji juga ada aturannya. Cara ihram, cara tawaf, cara sa'i, cara wukuf, cara mabit, cara lempar jumroh, bagaimana kalau melanggar apa hukumannya dan lain sebagainya, itu ada semuanya. Tanggal-tanggalnya boleh, yang boleh, tanggal yang boleh, tanggal yang sudah tidak boleh dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari, nggak boleh ngasal. Orang yang mau haji, fardu ain dia belajar tentang haji. Nggak boleh kemudian ketika hajinya salah,
nanti ditanya oleh Allah di hari pengadilan, kamu hajinya nggak benar. Ya Allah, aku belum belajar haji. Nggak boleh, nggak ada alasan. Nah ini ilmu-ilmu yang fardu ain. Tapi kalau belajar jelimetnya masalah usul fikih, masalah kaidah-kaidah fikih, itu jelimet ya, itu mungkin itu masuk kategori fardu kifayah. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa. Tapi yang berkaitan dengan amalia sehari-hari ini fardu ain. Ini fardu ain. Belajar bahasa Arab ya fardu kifayah. Kalau belajar bahasa Arab itu fardu ain ya berat lagi, masalah itu fardu kifayah. Meskipun bahasa Arab itu adalah bahasa berat, tapi kalau ilmu dunia semuanya fardu kifayah. Semua fardu kifayah, nggak ada yang fardu ain. Belajar matematika fardu kifayah harus ada, nggak boleh nggak ada. Fardu kifayah itu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian. Dengan dilakukannya oleh sebagian maka gugur yang lainnya. Tapi kalau semua nggak ada yang pandai matematika, nggak ada yang pandai kedokteran, nggak ada yang pandai ilmu dunia, maka semuanya bisa terbebani dosa. Harus ada. Matematika penting juga untuk menghitung warisan. Kalau nggak ada matematika, nggak bisa. Jadi ilmu alat untuk ilmu agama yang bernama ilmu warisan. Nah ini ada pembagian itu. Karena ada maka hukumnya dibedakan. Orang belajar ilmu dunia tujuannya untuk dunia nggak masalah. Karena memang dunia itu. Ya, belajar ilmu pertanian biar jadi petani hebat boleh, bukan karena Allah boleh, nggak masalah. Tapi dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa. Tapi kalau belajar fikih, belajar tauhid, ya, biar dikatakan ahli fikih, ahli tauhid, maka dosanya, karena itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting pembagian itu karena berkaitan dengan hukum niatnya orang. Tapi intinya semua ilmu itu harus dipelajari. Meskipun yang ilmu dunia fardu kifayah, kalau nggak ada susah menjalankan agama juga. Harus ada. Kalau nggak ada sama sekali bisa berdosa semuanya kaum muslimin. Nah, dulu ulama-ulama yang punya kelebihan dalam ilmu dunia seperti siapa? Ibnu Sina, Al-Jabbar, kemudian Al-Khwarizmi, itu kan ahli ilmu umum kan. Tapi mereka sesungguhnya sudah menguasai agama dulu. Jadi dari kecil ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama umum dulu itu memperdalam ilmu agama dulu, terutama Al-Quran. Udah selesai itu baru ilmu dunia. Nah, kalau sekarang orang kan dari kecil sudah mau mana? Mau agama apa? Umum, nggak bisa. Ya agama dulu baru umum, karena yang fardu ain dulu, baru yang fardu kifayah. Meskipun orang boleh mau jadi apa saja, nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi ulama, tapi semua harus punya dasar ilmu agama, karena itu fardu ain. Karena banyak bagian dari ilmu agama itu yang fardu ain, terutama tauhid yang kita belajar di fardu ain. Ilmu fardu ain, nggak boleh ada alasan. Makanya ada kitab itu judulnya Ma la yasa'ul muslim jahluhu, perkara-perkara yang seorang muslim tidak ada alasan untuk nggak tahu. Dan di antara perkara bagi seorang muslim tidak ada alasan tidak tahu itu yang masalah tauhid. Baik, ya Mas Brian. Ada lagi? Apa? Apakah bisa disebut dengan menjual ayat Al-Quran yang murah? Menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah lebih bermakna ketika orang itu memaknai ayat sehingga sesuai dengan kepentingan dunianya. Misalkan seorang ulama diminta penguasa untuk menafsiri ayat.
Ayat ini sebenarnya tafsirannya A, tapi ini nggak sesuai dengan kepentingan penguasa. Maka ditafsiri sesuai dengan kepentingan penguasa. Ini menjual, kalau ini menjual. Tapi kalau orang mengajar ngaji dapat upah ya tidak menjual. Tidak menjual. Dan tadi sahabat itu berarti menjual ayat Allah dengan kambing berarti. Dan lagi Pak. Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.